Kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Untuk anggota DPR fraksi PKS yang menolak kedatangan timnas Israel, beta mau sampaikan pada Anda bahwa kalau jadi anggota DPR itu jangan munafik, bos. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, seperti yang kita dengar di awal bahwasanya anggota DPR di Komisi 3, ya DPR RI maksud saya di Komisi 3 itu menolak keras tentang kedatangan timnas sepak bola Israel di U20 yang sebenarnya Indonesia menjadi tuan rumah, tetapi itu harapan kosong karena sudah dialihkan kepada negara lain, ya. FIFA sudah menganggap Indonesia tidak berhasil dan tidak bisa menjamin keamanan gitu ya untuk U20 ya, sehingga Indonesia harus disingkirkan menjadi tuan rumah. Teman-teman sekalian, kali ini saya mau menampilkan kepada kita suatu komentar yang pedas dan cerdas dari anak NTT, pemuda NTT, luar biasa sekali teman-teman sekalian, di mana dia mengatakan bahwasanya itu jangan bermuka dua gitu ya. Jangan kita juga menolak di sisi lain Israel dalam bentuk ini bentuk itu, tetapi yang lainnya kita menggunakan gitu loh. Jadi kita menghalalkan yang lain-lainnya, tidak mengharamkannya. Nah, juga tadi Bapak Presiden Jokowi memberikan himbauan bahwasanya setuju dengan Duta Besar Palestina bahwa urusan olahraga dengan politik itu jangan dicampur adukan. Jadi silakan gitu, jika Israel datang ke Indonesia itu tidak menjadi sebuah persoalan. Tapi lucunya kita lebih Palestina daripada orang-orang Palestina. Ini hal yang janggal dan ini hal yang perlu kita renungkan teman-teman sekalian. Kalau berbicara tentang ideologi negara kita, ya, tentang konstitusi kita, seharusnya kita harus bijak dalam hal itu ya, karena tentu saja konteksnya berbeda ya. Teman-teman sekalian, langsung saja saya ajak kita untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari saudara kita dari NTT. Berikut videonya. Kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Untuk anggota DPR fraksi PKS yang menolak kedatangan timnas Israel, beta mau sampaikan pada Anda bahwa kalau jadi anggota DPR itu jangan munafik, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena Anda bilang sampai saat ini belum menerima ekstensi negara Israel. Terus kenapa Anda menyebutnya dengan sebutan negara? Kalau Anda menyebutnya dengan sebutan negara, itu sama saja dengan Anda mengakui terdapat negara bernama Israel. Lalu bagaimana bisa Anda bilang belum menerima tapi mengakui? Lucunya lagi, Anda keluar-keluar menolak kedatangan timnas Israel dengan mengatakan Israel negara penjajah, negara teroris. Terus kenapa Anda diam ketika partai Anda bercumbu dengan Amerika? Israel dan Amerika itu ibaratnya suami istri, dua pribadi yang berbeda tapi punya visi misi yang sama dalam satu rumah. Lalu bagaimana bisa Anda menolak suaminya tapi bercumbu dengan istrinya? Bagaimana bisa di hadapan rakyat Anda keluar-keluar menolak kedatangan timnas Israel tapi di belakang rakyat Anda bermain dua kaki? Kalau Anda mau hubungkan dengan konstitusi, terus kenapa Anda diam ketika Amerika invasi Libya? Kenapa Anda diam ketika beruang putih invasi Ukraina? Terus kenapa Anda tidak menolak warga dari kedua negara tersebut agar jangan masuk Indonesia? Toh timnas Israel yang datang juga adalah rakyat. Rakyat yang berprofesi sebagai pesepak bola. Rakyat yang tidak tahu apa-apa soal perintah di balik peluru dan roket. Rakyat yang kemungkinan menolak agresi pemerintah Israel terhadap Palestina. Lalu kenapa Anda tidak konsisten pada sikap Anda terhadap konstitusi? Jadi maksud beta, jangan Anda peralat amanat konstitusi untuk kepentingan partai tanpa memikirkan masa depan bangsa, bos. Beta sebagai umat Kristen yang adalah warga negara Indonesia juga mendukung Palestina agar bebas dari tekanan pemerintah Israel.
Beta mendukung Palestina agar bebas dari tekanan kelompok Hamas dan Fatah, tapi bukan berarti dengan mendukung Palestina lalu dengan bodohnya beta menolak kedatangan timnas Israel, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena ini tentang sepak bola, bukan tentang sikap politik luar negeri. Ini tentang FIFA, bukan tentang Israel atau Palestina. Jadi jangan dicampur aduk, bos. Kalau mau dicampur aduk, ya tolak semuanya yang berhubungan dengan Israel. Misalnya keluar dari FIFA, keluar dari PBB, keluar dari organisasi-organisasi internasional yang di dalamnya terdapat Israel. Jangan setengah-setengah seperti ini. Bukan cuma itu, tapi bangsa kita ini juga masih bergantung pada produk-produk buatan Israel. Jadi bagaimana bisa kita mau menipu diri sendiri dengan kemunafikan? Jadi jangan cuma menolak pohonnya, tapi menikmati buahnya, bos. Karena itu sama saja dengan munafik. Lagian, kalau mau tunjukkan sikap untuk melawan Israel, ya tunjukkan sikap yang elegan. Contohnya seperti lawan atau kalahkan Israel di lapangan sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, bukan malah keluar-keluar tanpa berhadapan dengan Israel. Kalau cuma mau keluar-keluar tanpa berhadapan dengan Israel, itu sama saja dengan Anda suka maki-maki tetangga, giliran tetangga datang, terus Anda kabur masuk rumah, terus kunci pintu. Lalu apakah itu bukan pengecut? Apakah itu bukan tipe-tipe orang yang mulut batu tapi mental kerupuk? Jadi pesan beta, sebagai wakil rakyat, kalau Anda tidak bisa membedakan apa itu sepak bola dan apa itu politik, lalu buat apa Anda harus bertahan sebagai wakil rakyat?